Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Anak-anak kelas 4, 5, dan 6 SDT Permata Bunda 1, 2, dan 3 yang selalu solih dan solihah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat Islam dan kesehatan. Semoga di tengah wabah pandemi COVID-19 ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan ingat untuk selalu melaksanakan protokoler kesehatan dengan melaksanakan 3M, menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan semoga COVID ini segera berakhir. Salam tak semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Anak-aanak, sekarang kita sudah memasuki kegiatan pembelajaran daring di semester genap. Ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat populer. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan, barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia adalah orang yang terlaknat. Ada juga dalam Al-Quran, surah Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disiapkannya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasr ayat 18. Nah, dari hadis dan surah di atas, setiap muslim harus senantiasa introspeksi diri, ya, apa yang telah diperbuatnya untuk masa depannya. Hari esok dalam ayat tersebut mengandung makna hari esok yang jauh, yaitu akhirat. Artinya, kaum muslimin harus menyiapkan diri agar sukses masa depannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kira-kira sebagai seorang pelajar atau siswa SDIT, hal-hal apa saja ya yang bisa kita lakukan agar masa depan kita sukses baik di dunia maupun di akhirat? Yang pertama adalah semangat untuk berprestasi. Maksudnya, kita harus berupaya mempunyai prestasi dalam hal akhlak, ibadah, dan juga akademis. Dalam hal akhlak misalnya, kita harus berusaha untuk berkata yang sopan kepada siapapun, baik teman, guru, atau orang tua. Walaupun di media sosial, kita juga harus berbicara yang baik, karena ucapan adalah cerminan hati. Kemudian dalam hal ibadah, kita sebisa mungkin meningkatkan ibadah kita, seperti sholat tepat waktu, memperbanyak tilawah Al-Quran, sholat duha, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal akademik, anak-anak harus berupaya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh dan mengumpulkannya sesegera mungkin. Kemudian yang kedua adalah mencari lingkungan yang baik. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Dalam hal ini adalah lingkungan pergaulannya. Oleh karena itu, hendaklah kalian perhatikan siapakah yang kalian jadikan sebagai teman dekatnya. Nah, anak-anak, lingkungan yang baik akan mempengaruhi kesolehan seseorang. Usahakan, pilihlah lingkungan atau teman yang baik. Karena lingkungan yang baik akan selalu nasihat menasehati dalam kebaikan dan saling menguatkan. Dan salah satu lingkungan memilih lingkungan yang baik adalah dengan mengikuti kelompok-kelompok BPI. Baik anak-anak, untuk memotivasi kita semua, mari kita simak video singkat berikut ini. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda saleh penghuni gua.
Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat, bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang zalim bernama Raja Dicyanus. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dicyanus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang saleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini. Apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu aku tidak suka. Aku juga. Apalagi raja tidak segar untuk membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Bagaimana jika kita mencari tempat lain untuk beribadah? Maksudmu kita pergi dari sini? Sepertinya itu ide yang bagus. Kami setuju dengan usulmu itu. Bagaimana dengan yang lain? Kami juga setuju. Baiklah kalau begitu, sebaiknya kita pergi besok pagi-pagi, agar tidak ada orang yang melihat. Siap. Keesokan harinya, 7 orang pemuda saleh meninggalkan negeri mereka dengan bersemangat. Para pemuda ini yakin bahwa keputusan meninggalkan adalah petunjuk dari Allah agar selamat dari kezaliman raja. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Setelah berjalan jauh, sampailah di depan sebuah gua. Gua yang cukup besar dengan dinding yang tampak tua. Sebaiknya kita beristirahat sebentar di gua ini. Kau yakin? Apakah aman di dalam sana? Aku akan masuk ke dalam untuk memeriksanya. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian ia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Satu persatu pemuda masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-10 surat Al-Kahfi. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Pintu gua menghadap ke sebelah utara, sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalamnya. Dengan begitu orang dari luar mengira bahwa gua ini tidak berpenghuni. Sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ketujuh pemuda soleh ini dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Aku kira sehari atau setengah hari. Aku tidak yakin. Terdengar bunyi perut keroncongan. Tiba-tiba aku merasa lapar. Tidak adakah makanan yang bisa kita makan? Sabarlah sebentar saudaraku. Aku akan pergi ke pasar membeli beberapa makanan untuk kita semua. Aku akan ikut denganmu. Ketika sampai di daerah permukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan, pakaian yang dikenakan orang-orang tampak asing, seperti baru pertama kali mereka lihat. Akhirnya, sampailah di sebuah pasar. Wahai anak muda, apa yang kalian butuhkan? Kami ingin membeli roti gandum dan buah anggur. Ini pesanan kalian. Penjual itu menyerahkan pesanan kedua pemuda di dalam wadah gerabah yang besar. Pemuda ke-1 mengeluarkan uang perak dari saku bajunya. Penjual gandum terheran-heran melihat uang dari pembelinya. Uang apa ini? Uang perak ini sudah lama sekali. Dari mana kalian dapatkan uang ini? Maksudku, dari mana asal kalian sebenarnya? Aku baru pertama kali melihat anak muda seperti kalian berbelanja di pasar ini. Kedua pemuda itu pertama bingung mendengar perkataan si penjual. Memangnya sekarang tahun berapa? Itu sepertinya uang zaman dahulu. Jadi apa kita sudah tertidur selama bertahun-tahun lamanya? Penjual gandum makin bingung mendengar percakapan pembelinya. Tanpa sadar, tingkah mereka menjadi sorotan orang-orang di pasar. Ketika sadar menjadi pusat perhatian, kedua pemuda ini bergegas meninggalkan pasar.
Siapakah pemuda itu, wahai penjual gandum? Aku juga tidak mengenal mereka. Jika melihat dari uang yang mereka bawa dan pakaian yang dikenakan, mereka adalah manusia dari beberapa abad yang lalu. Aku yakin mendengar bahwa mereka mengatakan telah tertidur selama beberapa tahun. Apa? Kalau memang benar, tidak mungkin mereka masih hidup sampai sekarang. Bagaimana jika kita laporkan saja perihal pemuda asing tadi kepada sang raja? Benar, ayo cepat kita laporkan kepada raja. Setelah beberapa abad berlalu, negeri yang dulunya dipimpin oleh raja yang zalim berganti dengan raja yang baru. Raja yang sekarang adalah raja yang adil. Salah seorang penduduk dan penjual gandum menghadap raja untuk melaporkan kejadian di pasar. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya menelusuri kepergian pemuda asing sampai ke gua. Sesampai di gua, para pengawal melihat ketujuh pemuda itu sudah meninggal dunia. Kemudian para pengawal kembali ke negeri mereka untuk melaporkan kepada raja. Wahai Baginda, jumlah pemuda semuanya ada 7 orang. Namun sesampainya kami di sana, mereka sudah meninggal. Jadi, cerita tentang ketujuh pemuda saleh yang hilang pada masa pemerintahan Raja Dikianus itu sungguhan ada. Bawa aku ke sana, wahai pengawal. Baik, Baginda. Sesampai di depan gua, tampak seekor anjing besar mati di depan pintu gua. Raja beserta pengawal masuk dan melihat ketujuh pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Wajah mereka tersenyum. Subhanallah, Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu yang mematikan dan menghidupkan makhluknya. Ini adalah bukti bahwa hari kiamat sungguh nyata. Maafkan kami ya Allah yang sempat tidak mempercayai adanya hari kiamat. Sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Astagfirullahalazim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Demikian akhir dari kisah ini. Ashabul Kahfi adalah julukan bagi para pemuda saleh, penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa pelajaran di antaranya. Pertama, kita harus berani mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Kedua, Allah akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya. Ketiga, hendaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Semoga kisah ini mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian taujih singkat pada hari ini. Selamat melaksanakan kegiatan Bina Pribadi Islam atau BPI semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Semoga anak-anak sekalian akan lebih semangat berprestasi dan menjadi lebih baik dalam hal akhlak, ibadah, dan juga akademis. Walau bisawab, lebih kurang Ustadz mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.